Oke, jadi kita ketemu lagi di materi berikutnya. Materi berikutnya adalah tentang wiring komponen yang biasa kita gunakan di UAV. Untuk wiring kali ini, flight controller yang akan kita gunakan adalah flight controller Pixhawk 2. Pada dasarnya wiringnya semua hampir sama. Hanya saja terdapat perbedaan di bentuk konektornya. Jadi karena kebetulan flight controller yang konektornya ada lengkap itu Pixhawk 2, jadi yang akan digunakan sekarang adalah Pixhawk 2. Oke. Pertama ada wiring untuk FC. FC sendiri adalah komponen yang paling krusial. Jadi harus kita siapkan dari awal. Bisa dilihat di sini ada beberapa port untuk konektor komponen lain. Seperti di sini ada GPS, I2C, USB, GPS 2, Telem 1, ADC, Telem 2. Terus ada CAN bus 1 dan CAN bus 2. Komponen yang bisa kita pasang pertama ada GPS. Ini cukup mudah. Ini ada konektor JST-GH-nya yang 8 pin dan ini adalah GPS-nya, GPS seri 2. Bisa kita pasang dengan cara seperti ini hingga berbunyi klik. Ini sudah terpasang dengan sempurna. Jika sudah terpasang dengan sempurna, seharusnya ini akan cukup sulit untuk dicabut. Oke, seperti ini. Ini sudah klik. Ini akan sulit untuk dicabut seperti ini. Sulit. Lalu kita lanjut ke komponen berikutnya. Untuk pemasangan ini ada telemetri. Telemetri kita bebas mau dipasang di port Telem 1 atau Telem 2 itu sama saja. Yang penting terpasang saja di sini. Oke, begitu sudah. Ini sudah terpasang. Kita taruh terlebih dahulu. Lalu komponen berikutnya ada power module. Power module akan kita hubungkan ke port power yang ada di FC bebas. Ini mau dipasang di power 1 atau power 2 sama saja. Kita pasang seperti ini hingga klik. Oke, sudah terpasang. Lalu ada ESC dan motor. Untuk pemasangan ESC dan motor itu cukup mudah. Cara menghubungkan ESC dengan motor, kita bebas menghubungkan ketiga kabel yang dari motor dan ketiga kabel yang dari ESC. Kita pasang saja secara random seperti ini. Oke, sudah terpasang. Lalu nanti kalau ternyata ketika dicoba arah putaran motornya itu terbalik, kita cukup menukar dua kabel ini. Cukup ditukar dua kabel, maka arah rotasi dari motornya itu akan berubah. Oke, seperti ini. Nah, untuk konektor yang seperti servo konektor ini kita hubungkan ke main output dari flight controller. Untuk throttle sendiri biasanya itu berada di channel 3 dan perlu diperhatikan di sini ada sedikit notch di posisi sini. Yang memiliki notch ini adalah tanda untuk pin signal. Jadi kita posisikan pin signalnya seperti ini. Pin signalnya itu ada di bawah dan
untuk throttle kita masukkan ke channel 3. Sebenarnya ini bisa diubah nanti di konfigurasi di Mission Planner. Tapi secara default PixHawk itu men-setting throttle berada di channel 3. Lalu berikutnya di sini ada di power module ada konektor yang bernama konektor XT60 dan di ESC juga ada konektor XT60 seperti ini. Kita hubungkan saja seperti ini. Kita sebenarnya bisa memparalel ini langsung dari baterai. Dan bahkan itu lebih direkomendasikan karena kadang power module itu tidak mampu tidak mampu menahan arus yang diperlukan oleh ESC, sehingga malah kadang jika kita mengoneksikan power module ke ESC secara langsung seperti ini, kadang malah power modulnya bisa saja terbakar karena tidak kuat menahan arusnya. Jadi lebih baik output dari baterainya kita paralel, lalu kita hubungkan ESC ini langsung ke baterai. Contohnya seperti ini. Ini baterai, ini ESC. Kita hubungkan saja secara langsung. Oke. Nah, seperti itu. Tapi di wiring kali ini kita coba saja pasang karena kita juga tidak akan memutar motornya. Oke. Sudah terpasang seperti ini. Lalu untuk komponen pendukung lain seperti servo sendiri, karena kebetulan tidak ada servo, jadi kita ganti dengan komponen lain yang konektornya sama seperti servo. Ini saya menggunakan ESC, konektornya sama, posisi pemasangannya juga sama dengan pemasangan ESC tadi. Kabel signalnya berada di yang memiliki sedikit notch di sini, dan kita akan memasang di main output juga, di main output 1, 2, 4, dan 5. Main output 1, 2, 4, dan 5 itu kita bisa atur nanti di Mission Planner apa saja fungsi dari masing-masing pin output itu. Tapi secara default biasanya pin 1 dan pin 5 itu sebagai elevator dan rudder. Lalu pin 2 dan 4 adalah servo untuk aileron. Aileron itu yang biasa di sayap, sedangkan elevator dan rudder itu yang ada di ekor. Oke, lanjut ke komponen berikutnya. Komponen berikutnya yang perlu dipasang adalah UBEC atau Universal Battery Eliminator Circuit. Komponen UBEC ini kita pasang bebas di pin mana saja, yang penting menggunakan servo rail. Jadi bisa di aux atau di main output. Tapi biasanya kita akan memasang ini di pin auxiliary out. Dan bisa dilihat kabelnya di sini hanya ada 2, yaitu hitam dan merah. Jadi yang hitam tentunya kita akan pasang di posisi yang negatif dan merah di posisi yang positif. Bebas di mana saja. Contoh kali ini akan dipasang di auxiliary out 1. Kenapa kita harus menggunakan UBEC? Karena untuk power module sendiri itu tidak bisa menyalakan aktuator seperti servo karena arus yang dikeluarkan dari power module itu terbatas. Jadi kita memerlukan regulator baterai tambahan, regulator untuk biasanya 5 volt. Itu kita menggunakan UBEC untuk menggerakkan servo. Sebenarnya di ESC ini juga sudah ada battery eliminator circuitnya. Tapi sebagai redundancy kita gunakan saja UBEC. Akan lebih baik jika misalnya kita sudah menggunakan UBEC, pin 5 volt yang ada di ESC kita bisa lepas saja
dan kita tidak menggunakan pin 5 volt dari ESC, karena jika menggunakan dua sumber tegangan BEC yang berbeda, nantinya akan malah terjadi masalah di komponen elektronis lain. Oke, mungkin untuk wiringnya hanya seperti ini. Lalu kita bisa tes dengan menghubungkan ke baterai seperti ini. Oke. FC-nya sudah menyala. Bisa dilihat GPS-nya juga sudah menyala. Secara garis besar wiringnya seperti ini. Nanti jika akan dipasang di pesawat, tentunya kita harus memasangnya dengan lebih rapi supaya tidak terjadi error signaling. Nah, perlu dicatat, kalau kita ingin melakukan routing kabel, jangan sampai kabel yang menghubungkan dari baterai ke ESC itu melewati flight controller ini. Jangan sampai melewati dekat flight controller atau sensor-sensor lain, karena kabel yang dari baterai ke ESC itu tentunya mengalirkan arus yang sangat tinggi. Nah, karena itu nanti dia bisa memberikan efek elektromagnetik, jadi akan mengganggu pembacaan sensornya. Jadi lebih baik ESC itu dijauhkan dengan sensor seperti kompas, GPS, sensor yang ada di FC seperti IMU, dan sensor-sensor lain. Oke, komponen yang tidak ada sekarang itu sebenarnya radio receiver. Nah, radio receiver itu kita cukup menggunakan konektor seperti ini. Ini adalah konektor servo male to male. Kita pasang di port RC in di ujung ini. Lalu yang ini kita bisa konektor ke receiver di port S busnya. Jika sudah, maka FC ini udah siap untuk di setting lagi kemudian. Oke, mungkin untuk wiringnya cukup sekian karena sudah disebutkan semuanya dan sepertinya sudah cukup lengkap. Kita akan ketemu di materi selanjutnya, yaitu konfigurasi FC dan juga setting mission planner. Bye bye.